Oke, teman-teman, selamat sore, selamat malam. Ini sore apa malam ya? Pagi ya. Oke, selamat pagi ya, teman-teman ya. Oke, makin ngawur kalian, sudah stres ya? Kenapa? Ada apa sih? Ada masalah apa sih? Baru hari Senin loh. Oke, jadi teman-teman yang online juga silahkan untuk hidupkan facecamnya ya. Wajib hidupkan semua. Oke, selamat malam ya, teman-teman. Mana muka-mukanya? Oke, Malam, Pak. satu ya. Malam, Ini Pak. sorry ya, agak terlambat. Ternyata semua semua lab itu kan biasanya langsung ke restart mati semua. Sorry, gimana ngomongnya? Kalau lab ini dimatikan, ke restart semua. Nah, itu ya. Jadi sudah diminta sama tim digital supaya nggak kena restart. Semua lab sudah kecuali lab A ini ternyata. Makanya tadi di download dulu ya, diinstal lagi ulang semuanya. Jadi kita sedikit terlambat di situ. Ini juga hilang semua, sebentar ya, saya buka. Sebelum kita mulai teman-teman, marilah kita berdoa dulu ya. Oh iya dong, biasakan berdoa ya. Loh, ini yang lain mana nih muka-mukanya nih yang online nih? Saya nyeting kok hilang semua. Ayo, Kurnia, Atalia, Zahra, Yolanda, Sekar ndi, Supriyanto ndi. Oh itu. Ayo, muka-mukanya ya. Pak, hadir, Pak. Oke, jadi minggu ini kita sudah masuk ke pembelajaran Big Idea ya. Saya lupa, tadi saya lihat di ini saya kok hilang ya di drive saya nggak. Jadi materinya sepertinya teman-teman, nanti kita cari contohnya ya. Saya nggak tahu copywritingnya kok hilang di sini. Kita ke strategi kreatif aja mungkin ya. Kita fokus ke strategi kreatif. Kita belajar ke storyline. Jadi hari ini kita akan membuat kita belajar tentang big idea ya kalau di runtutan itu. Baru kita belajar ke strategi kreatifnya. Kita sudah mulai masuk tugas kedua artinya minggu ini ya. Kemarin tugas yang pertama sudah dikerjakan? Sudah semua ya? Ya, yang Sudah, online? Pak. Sudah, Pak. Oh, kok nggak ada suaranya? Sudah? Sudah apa Sudah, Pak. belum? Sudah. Oh, belum saya Sudah, cek Pak. soalnya. Kok nggak ada suaranya yang online? Kok nggak ada suaranya apa emang ini ya? Belum disetting ya? Waduh. Cek, 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 Ya cek, ini cek. nyala sebenarnya di zoomnya sepertinya Supriyanto ya. Cuma kayaknya di sini Oh, nggak ada suaranya. Jangan-jangan memang belum di setel ya. Tempat suara di mana lagi di sini ya? Ini ada yang ngerti nggak tempat suara? Teman-teman yang offline hidupinnya. Ya udah, artinya teman-teman ini mungkin settingannya agak agak berubah semua. Jadi yang online nggak ada suaranya, jadi nggak bisa bertanya yang online ya. Yang online sekarang kita bungkam ya. Saya mau minta masnya udah ke lantai 3 ya. Jadi saya ini udah di lantai dasar. Jadi lab itu di lantai dasar. Yang ngurusnya itu di lantai 3 ya. Terus ini nggak ada suaranya, jadi yang online nggak bisa bertanya ya. Kita bungkam di hari ini ya. Jadi nggak boleh bertanya kalian. Ya nggak tahu saya settingannya kayak gini ya. Saya datang-datang harusnya sudah bagus semua. Ya wes. Nanti pertanyaan mungkin kalau mau tanya langsung ke chat aja ya, chat di Zoom. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar ya, sudah tugasnya juga udah kerjakan harusnya. Harusnya. Ya kalau nggak kerjakan tugas nggak apa-apa, tenang aja. Langsung dapat nol kok sama saya. Saya seorang simple kok. Nggak kerjakan nol kan selesai. Ya. Nah ini baru masuk nih digital center. Mas digital, boleh turun lagi nggak? Ini suaranya kok nggak ada ya untuk yang online. Oke Pak, sebentar Pak. Sama Mas juga ngomong nggak dengaran saya. Di lab Cek. nggak ada suaranya soalnya. Oke, jadi teman-teman ya kita sudah belajar kemarin itu apa? Jenis dan juga gaya. Gaya apa? Gaya kalimat, iya kan? Nah, di situ kalian bisa mix and match, jenisnya apa, gayanya apa. Tapi yang pasti adalah ada struktur di situ, struktur satu kerangka. Kerangka sebuah copywriting. Kemarin kerangkanya ada berapa? Ada
5. Ada Aida. Apalagi? Ya, apalagi? PSP. PAS. Kok PSP sih? PAS. Ada lagi apalagi? Pastor, apalagi? Kursi. Cuma masalah mengganti ini tuh loh kalian nih, nyuruh-nyuruh orang aja. Gimana coba, ya? Yes. Kita mau jailin lagi nggak habis ini? Oke, ya jadi kemarin sudah ada kerangkanya. Nah, cara mencari kerangka, cara membuat kerangka sesuaikan dengan tujuan. Masih ingat ya? Kemarin produknya ada brandnya apa? Kalian kalau pinginnya yang ada attentionnya misalnya, ya kerangkanya yang mana? Terus kalau kalian pingin yang jenis copywriting, kalau misalnya urgency, pilih jenisnya yang mana? Kalau pingin beli sekarang juga, hari ini diskon, itu jenis gaya apa? Yang kalian kerjakan tugasnya itu loh, kan ada 6 ya. Yang mana yang dipilih? Direct copywriting. Nah, pintar. Itu kalau pingin urgency. Terus kalau kalian mau penulisannya secara kreatif, apa yang digunakan? Ada iramanya dan lain-lain. Apa? Creative copywriting. Kalau pingin ada testimoni, social proof copywriting, pintar. Kalau mau isi penulisannya menggunakan emosi, emotional copywriting. Terus kalau ngomongin copywriting yang ngomongin tentang keunggulan dengan beda dengan kompetitor apa? USP. Gampang ya? Jadi teman-teman sudah ngerti cara memilih untuk menulis. Nah, kemarin sudah tugas juga. Tugas pertamanya kemarin yang simpel aja ya, cuma buat slogan atau tagline secara singkat kan dari penulisan yang kemarin. Kemarin kan ada 6, tapi kalian saya minta cuma buat 3 kan? Ya, oke. Itu secara dasar. Nah, sekarang sebenarnya saya mau ngajarin. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ini aja dulu. Jadi sudah mulai masuk untuk ranah poster. Kita akan merancang ya. Tapi kalian nggak merancang. Saya tugasnya tidak merancang kok. Kita kan cuma nulis kan, mata kuliah menulis kan ini. Ya. Jadi nanti kalian nggak merancang tuh. Nanti ada tugasnya, kalian menganalisa aja nanti. Jadi big idea ini ada 2 PPT nanti yang saya jelaskan ya. Oke. Naskah perancangan pesan. Nah, di sini kita sudah buat untuk workplay-nya media cetak teman-teman ya. Jadi ada body segala macam. Bentar, PPT-nya ini saya sorry ya, PPT saya kok hilang kemarin. Udah saya buat. Bukan. Ya ini aja lah ya. Saya lupa taruh di mana kemarin. Big idea, present story, ini tugasnya. Apa ini ya? Kemarin saya otak-atik. Ya sini aja. Nanti sama tugasnya. Oke. Ini dan ini. Oke, ini nanti ada tugasnya juga teman-teman. Kita belajar sedikit dulu ya ini. Nah, kemarin kita sudah belajar copywriting untuk menulis slogan ya. Sudah, sekarang kita ada beberapa yang bisa kita tulis. Nah, untuk media kreatif ya. Jadi kita akan buat untuk yang media kreatifnya. Kita akan membuat storyline nanti hari ini tugasnya. Ya, kita akan membuat cerita singkat. Ya, cerita singkat aja dari singkat. Jadi nanti cerita singkatnya akan membuat 25 sampai 40 kata cukup. Ya. Nulis aja kita nanti, membuat sebuah ide. Nanti kita pelajari cara menggali idenya, ya.
Kita akan membuat cerita singkat. Ya, jadi storyline itu apa? Cerita singkat, kita buat storyline, ide secara utuh. Gimana maksudnya, Pak? Nah, nanti kita akan buat seperti ini, teman-teman. Ya, gunakan tetap jenisnya atau kalimat yang sesuai dengan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, misalnya contohnya kita membuat ini contoh ya, iklan storyline untuk Rokok Sampurna. Idenya apa? Ngomonginnya, tagline-nya asiknya rame-rame. Kenapa asiknya rame-rame? Ingat, di pertemuan kemarin cara menggali untuk sebuah produk itu tulis slogannya sesuaikan dengan target audiens. Ingat ya, target audiensnya siapa, tujuan kopinya buat apa. Tujuan kopinya misalnya untuk produk apa namanya, produk iklan layanan masyarakat atau iklan komersil atau iklan corporate. Masih ingat ya? Jenis iklan itu apa aja. Nah, ternyata ini kan jenis kopinya untuk iklan komersil, produk kan? Karena rokok contohnya. Nah, yang mau kalian gunakan apa? Oh, ternyata lihat juga platform yang digunakan sama gaya brandingnya. Nah, ini ceritanya Rokok Sempurna ini targetnya untuk anak-anak muda. Ya, brandingnya yang asik. Brandingnya pakai bahasa yang non formal. Jadi boleh nggak pakai yang bahasa yang pakai friendly, Pak? Untuk cerita boleh, silakan. Kan kemarin sudah kita pelajari ya gaya bahasa yang digunakan. Ya udah. Nah, kalian sekarang saya minta tugasnya mulai membuat sebuah cerita, storyline untuk apa nanti ini bisa dikembangkan untuk poster. Jadi nanti Dimas, misalnya Dimas ada muda bergaul, nah ini kalian buat storyline kecil aja, kecil-kecilan. Ya, untuk iklannya dari tagline yang asiknya rame-rame. Ya. Ini tugas ininya ya. Sebenarnya PPT-nya bukan yang ini, cuma ya udah karena yang adanya ini ya. Yang hilang ya. Nah, jadi nanti di sini intinya tugas kalian seperti ini. Nah, sekarang gimana cara menggali big idea-nya? Ini kita pelajari satu-satu ya untuk tugasnya. Guys, kita ngomongin strategi kreatif dulu aja. Cara slide itu gimana? Saya lupa. Oke, sekarang tugasnya kita akan buat big idea ya. Jadi kita kemarin sudah belajar. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana strategi kreatif untuk membuat sebuah storyline. Ya. Strateginya gimana? Ada yang bisa diterapkan. Ada fokus utamanya itu ada dua, teman-teman. Produk maupun siapa targetnya, siapa sasarannya. Itu yang paling penting, teman-teman, dalam membuat sebuah copywriting. Kenapa? Ya karena copywriting itu harus menjadikan dia sebagai, ingat, tujuan utamanya brand awareness. Ya. Jadi kalian harus fokus pada produk kalian, tapi juga ke target. Tidak boleh keluar dari gaya brandingnya produk. Misalnya produk brandingnya, contohnya ini ya, contohnya Marjan. Marjan pernah nggak buat iklan selain di hari Ramadan? Ada nggak? Ada? Nggak ada? Jarang kan? Nggak ada kan? Kalian lihat iklan Marjan rata-rata di bulan Ramadan. Paham? Nah, di situ fokus utamanya produknya dia ingin membranding ini minuman di saat bulan Ramadan, teman-teman. Itu contoh. Jadi fokusnya produknya apa brandingnya? Oh, ini produknya brandingnya untuk minuman energi. Oh, ini minuman yang untuk anak muda. Oh, ini untuk segar. Oh, ini minuman untuk apa? Nah, kalian harus tahu produk branding kalian itu mau apa. Itu poin pertama. Yang kedua, fokusnya adalah target audiens. Siapa target audiensnya? Nah, dari kedua ini kalian bisa tahu strategi kreatifnya untuk merancang sebuah copywriting. Paham ya? Jadi di sini, nah sekarang kita ngomongin fokusnya tadi ada dua ya, produk dan target audiens. Nah, pemanfaatan kelebihan apa saja yang dikandung di dalam produknya. Misalnya, nah di sini nanti kalian tahu produknya ini apa yang dijual. Jadi di sini kalian harus riset loh ya. Ada risetnya produk ini apa, jual apa produknya dan lain-lain.
Lalu target audiensnya, strategi yang diampuh melalui hal pada sasaran. Jadi sasarannya siapa sih? Siapa sih targetnya? Nah, apa sih kebutuhan targetnya? Apa sih yang diinginkan targetnya? Ya, apa sih citranya? Ya, sejenisnya itu apa sih kompetitornya bisa juga. Jadi benar-benar fokuskan ke produk dan juga target. Kalau kalian ingin membuat copywriting, itu fokus utama. Baru nanti kita pakai gaya bahasa dan lain-lain itu bisa diambil ya. Nah ini strateginya ada beberapa macam penyusunan, perancangan, periklanan. Kita ngomong iklan sekarang ya. Pada dasarnya yang tersebut dimakan dari dua fokus ya. Fokusnya tadi yang utama tadi target dan juga produk. Ya produk dan audiens. Gak apa-apa. Saya balik-balik aja biar ini ya. Secara umum dapat dikumpulkan 4 strategi dasar lagi. Ya, ini ada USP. Jadi USP itu di mana-mana ya. Strategi tawaran keunikan, strategi pembentukan citra, strategi drama, strategi positioning. Ini secara strategi aja, ini di luarnya ya, di luar penulisan ya. Jadi ada sebenarnya kalian bisa breakdown lagi, ya bisa breakdown lagi. Ternyata ya ini ada beberapa penulisan, ada beberapa cara USP strateginya. Nanti kalau strategi USP penulisan yang bagus menggunakan gaya apa, jenis apa? USP copywriting. Paham ya? Kenapa? USP itu apa? Unique sellingnya. Jadi yang difokuskan adalah strategi tawaran keunikannya, produknya. Itu bisa seperti itu ya. Strategi citra. Nah, pembentukan citra bisa menggunakan nanti seperti apa kalau citra. Oh saya mau citranya yang baik. Mungkin karena kan produk baru. Ya saya menawarkan lewat testimoni misalnya. Ya udah yang digunakan jenis gaya bahasa social proof misalnya. Terus drama. Kalau drama yang paling bagus apa? Story, ada karakter dan lain-lain. Positioning. Nah, positioning itu penempatan produkmu itu seperti apa ya. Nah, itu kalau mau lebih bagus yang enggak monoton ya bisa pakai yang kreatif misalnya. Tapi di sini bisa juga di mix ya. Jenis dan gaya bahasa itu bisa di mix and match sebenarnya teman-teman. Ya, gaya bahasa itu bisa di mix and match. Nah, itu ya. Bisa digabung-gabungkan. Gaya bahasanya persuasif tapi juga bisa juga yang humor. Bisa juga gaya bahasa itu yang storytelling, tapi juga menggunakan yang friendly. Jadi gaya bahasa itu bisa berbagai macam sebenarnya teman-teman. Nah, cara menggali big idea. Ya, big idea itu apa? Ide yang besar. Kita akan merancang storyline untuk ide besar kalian. Ya. Jadi langkah pertama, pesan komunikasi produknya, insight dari konsumen. Terus berimajinasi, ya menemukan kata-kata kuncinya. Kalian harus tahu kata-kata kunci teman-teman. Sudah pernah diajarin Pak Yogi belum ya visual identity? Sudah belajar visual identity apa belum sih? Sudah ya? Sudah? Sudah apa belum? Oh lagi belajar. Oh semester ini ya, sorry. Ya intinya kata kunci itu bahasa Inggrisnya apa? Keyword. Jadi membangun sebuah ide itu harus punya keyword. Sorry. Di dalam sebuah iklan, ya kita merancang membuat sebuah iklan copywriting, ya harus ada kata kunci. Membuat desain, buat logo, ada kata kunci nggak? Ada juga. Kata kunci ini penting teman-teman. Keyword itu penting. Ya. Kata kunci itu adalah sebenarnya kayak pilar. Ya kalau kita mau buat rumah. Ya, ada pilarnya. Dasarnya itu adalah pesan komunikasinya ya, produknya dan juga targetnya yang tadi. Pilar-pilarnya kata kunci supaya nanti waktu kalian buat rumah untuk storyline-nya ya, yaitu sudah benar-benar ini tiang penopangmu dari kata kunci tadi. Ya, kata kuncinya lihat dari produk dan juga produk dan juga target audience ya. Lalu buat brainstorming, kita cari idenya ya, kita munculkan ide lebih dari satu ya. Kalau lebih dari satu itu kita bisa sebutnya membuat thumbnail, tahu ya? Kita buat thumbnail itu bisa lebih dari satu artinya. Jadi kita buat lebih dari satu, jadi ada beberapa alternatif penulisan. Kalau misalnya ditolak, yang satunya. Tapi tetap penulisan brainstorming, tetap idenya itu lebih tetap dari kata kunci yang sama walaupun berbeda-beda. Kata kuncinya adalah misalnya friendly dan juga social proof. Misalnya ya, yang kalian pilih ya.
Social proof sama friendly, jenisnya social proof sama friendly. Nah, tapi ngebuat ide yang penulisannya bisa berbagai macam. Tapi tetap kata kuncinya social proof tadi. Tetap harus ada testimoni. Paham ya? Jadi banyak buat ide gitu. Nah, di sini ada sebenarnya ada 5 ya. Ini PPT yang lengkapnya saya nggak tahu kemana, hilang kemana. Nah, sebenarnya kalian kalau pengen menulis itu ada 5 poin. Connect with your target, understand the brand, best the competition, solve the problem, sama make it memorable. Nah, ini nanti yang akan kita buat minggu ini. Kemarin kita tugasnya baru buat satu. Nah, sekarang saya mintanya seperti ini. Ini sorry ya, dulu kenapa saya pilihnya rokok saya juga lupa ya. Nggak tahu kenapa ya tiba-tiba saya pilihnya rokok ya. Sebagai contoh ya, padahal saya nggak ngerokok loh. Saya nggak ngerokok. Rokok itu hanya untuk orang yang banyak duitnya ya. Lah iya kan. Kalau saya duit saya tabung untuk beli Gundam soalnya. Apapun. Oke. Kalau di rumah saya itu saya punya lemari kaca itu isinya action figure Gundam dan lain-lain ya. Oke, jadi di sini ada 5. Ya nanti kalau saya ketemu PPT-nya kalau saya pulang nanti saya kasih ya yang lengkap ya. Ini sebenarnya ada nih yang ini connection your target itu seperti apa, contoh apa. Ini langsung contoh tugas loh ya. Jadi ya semangat aja kalian lihat ini ya. Nah, jadi ini adalah contohnya dan sekalian untuk tugas kalian nanti. Ya. Jadi connect with your target. Jadi target market produknya adalah, nah kalian harus riset di sini. Yang tadi saya bilang produknya harus riset nih ya. Harus fokus kepada produk dan juga target. Jadi benar-benar nanti siapa sih targetmu? Oh ini contoh ya, ini contoh Sampurna Hijau. Targetnya apa? Produknya adalah anak muda yang suka bergaul dan berteman bukan untuk menonjolkan diri sendiri. Nah insight-nya bersama teman, nah baru kamu sudah mulai buat nih insight-nya. Bersama teman adalah yang utama, itulah saya. Nah itu misalnya ya ide penulisan kreatifnya, bersama teman adalah yang utama, itulah saya. Nah itu misalnya ide kreatifnya dari targetnya sebagai anak muda yang suka bergaul. Nah itu kalian nanti lihat, misalnya produk kalian adalah apa contohnya? Samsung. Targetnya siapa? Janganlah, Samsung itu luas ya targetnya. Misal Apple itu kan targetnya kan untuk profesional kalau kalian baca ya. Makanya produknya itu Apple itu tidak ada produk yang murah. Iya kan? Yang murah semurah-murahnya Apple itu harganya belasan juta. Lah iya, emang ada iPhone 17 yang harganya tuh langsung keluar langsung harganya 5 juta. Ada nggak? Oh, HDC. Ya, Apple itu kan targetnya memang untuk menengah atas dan juga profesional, makanya mahal. Semurah-murahnya Apple ya belasan juta. Beda kayak Samsung, kayak HP-HP Cina lainnya, mungkin ada HP-HP Korea itu ya. Mereka punya target segmen yang berbeda-beda. Ada yang Samsung Galaxy, yang S itu untuk yang menengah atas kan. Tapi kalau yang A ke bawah gitu. Menengah gitu loh, ke bawah. Nah, itu punya target bermacam-macam. Nah, kalian nanti contohnya misalnya ini contohnya Apple ya. Apple targetnya adalah menengah ke atas, tapi yang kalian baca lagi. Saya pernah baca soal yang Apple ya. Apple itu adalah untuk profesional tujuan utamanya, bukan untuk gaya-gayaan. Ya, ingat ya. Untuk profesional. Kalau kalian memang merasa ini ya nggak usah dipaksakan ya, jangan pinjol dan lain-lain. Nah, untuk profesional, makanya dia targetnya makanya mahal. Produk yang diberikan benar-benar real 100% kualitasnya dari kamera, dari chipset. Nah, sehingga kalian tahu targetnya profesional. Ya udah kalian bisa buat kata-kata yang untuk profesional. Sehingga insight-nya gimana? Ya, tentang profesional. Fokus utamanya adalah profesional misalnya, ya. Terus yang kedua, understand the brand, misalnya, dikenal sebagai rokok. Nah, ini kan harus tahu produknya ini apa sih? Ya. Kalau di sini contohnya, Sempurna ini adalah produk yang dikenal sebagai rokok yang ringan untuk anak muda atau pemula. Ya, yang nggak bisa ngerokok keras itu ya, yang kepakai U-mild langsung batuk-batuk udah kan. Ya pakai Sampurna Hijau dulu misalnya. Nah, ini yang ketiga, beat the competition. Nah, sini siapa sih kompetitormu?
Harus tahu kompetitor. Bisa lihat kompetitor, gudang garam kah? Kalau gudang garam biasanya kamu lihat menonjolkan apa mereka iklannya, penulisannya, individu. Makanya kalau kalian lihat gudang garam tuh biasanya iklan-iklannya yang pakai truk gitu loh, yang trail gitu loh. Tahu kan? Ya itu karena dia menunjukkan sebagai orang pemberani itu, analoginya, kreatif copywritingnya seperti itu. Exmail, ekspresi diri, ya. Nah jadi berbeda kan? Oh ternyata kekuatan saya bukan di sini. Saya fokusnya ke anak muda tadi, ya, untuk pemula yang suka bergaul, jadi teman nongkrong lah. Makanya harganya sebenarnya lebih murah kan? Nggak murah ya? Oh ya udah, yang lebih murah memang ada yang lebih lagi ya. Itu beda lagi targetnya. Dari antara gudang garam sama Xmail lebih murah tapi kan? Oh mahal semua ya, yos nggak jadi. Oke, saya nggak ngerokok. Yang ngerokok mah mahal yang mana? Sama-sama harganya. Oh yes. Makanya duitnya jangan dibuat rokok ya, nabung ya. Oke, untuk beli Gundam. Oke. Nomor 4, solve the problem. Nah, sudah tahu nih, kita ada understand, connect target. Ya, mereka nomor 4 tadi ya, nomor 3 kompetitornya siapa? Nah, kompetitor ini kalian lihat tidak memiliki nilai kebersamaan. Menurut anak muda dengan jiwa pergaulan seperti sama. Jadi intinya ini pembedamu, unikmu, ya. Sehingga ya buat itu memorable dengan gimana? Pengalaman bersama adalah tujuannya, asiknya rame-rame misalnya. Pengalaman bersama adalah tujuannya, asiknya rame-rame. Nah, itu bisa jadi awal mula untuk membuat sebuah ide storyline. Nah, dari sini nanti kalian bisa ngerancang ini ya, ini dulu baru kalian bisa ngerancang storyline-nya. Penulisan naskahnya. Sorry. Ini udah media cetak ya. Storyline mana ya? Nah, baru kalian bisa ngerancang storyline-nya. Setelah dari tadi, kalian bisa ngerancang storyline-nya. Misalnya, si Dimas adalah anak muda yang suka bergaul dengan teman-temannya yang memiliki geng kecil dalam suasana yang keberadaan mereka selalu saling bantu dan suka duka dan merasakan kebersamaan. Dari sini kalian tulis aja, wes iklannya seperti ini, si Dimas dan lain-lain. Kalau ngomongin si Dimas gini-gini ceritanya, dia fokusnya adalah menggunakan gaya bahasanya apa? Storytelling, copywriting. Ya, story salah lagi. Gak apa-apa, coba-coba. Ya, storyline itu biasanya pakai storytelling. Ya udah, ceritakan aja. Dari sini, dari yang sudah kalian dapatkan tadi. Sini ada nggak ya? Oh ini ada ternyata. Ya, ini contohnya. Baru dari sini kalian buat storyline-nya, cerita singkat aja. Ingat ya, cerita singkat. Kita masih membuat cerita singkat. Itu kata kuncinya ya. Dari ini, dari target dan dari produk, kalian dapat ini. Paham ya? Kalian dapat ini, lalu kalian buatkan cerita singkat. Ingat, ini masih cerita singkat. Singkat lagi. Singkat. Sengaja ya biar nggak ngantuk ya. Pak sayanya lagi ngantuk soalnya. Oke, cerita singkat. Nah, kenapa cerita singkat? Kita belajar cerita singkat dulu minggu ini. Karena kita nanti setelah selesai ini, kita akan merancang sebuah media cetaknya. Tapi untuk struktur storyline-nya. Itu gimana Pak minggu depan? Ya. Loh iya. Saya nggak suka terlalu terburu-buru ya, nyantai aja. Atau mau langsung silakan. Jadi kita buat cerita singkat dulu, ya. Dari yang ini dulu, ya. Tugasnya kalian cari dulu. Makanya saya bilang, copywriting itu adalah seni menulis kok. Ya. Jadi benar-benar kalian bukan hanya sekedar ingin nulis enggak. Kalian benar-benar cari targetnya siapa, tahu brandnya apa, siapa kompetitornya. Ya udah dari kompetitor ini apa kehebatan kompetitor, kalian solve the problemnya. Lalu kalian buat ini tagline-nya, asiknya rame-rame. Karena tujuannya untuk anak muda. Sehingga dari sini baru bisa kita rancang storyline-nya. Storyline singkat aja. Misalnya dari ini, idenya asiknya rame-rame tadi ya. Idenya kan asiknya rame-rame kan? Didapatkan dari ini loh, idenya ini loh.
Didapatkan dari yang di atasnya 1, 2, 3, 4, akhirnya yang nomor 5 ini asiknya rame-rame. Nah, asiknya rame-rame idenya tadi dibuatkan jadi storyline ini. Paham gak maksudnya? Langkah-langkahnya. Jadi nulis itu gak segampang itu. Ngebuat iklan gak segampang itu. Ya, siapa yang mau nyanyi? Ya. Jadi ngebuat storyline, buat iklan, kita kan sudah tagline. Nih, ini kan tagline-nya nih. Ya. Kita sudah buat, kemarin udah belajar. Nah, ternyata kita lanjutan lagi sekarang menulisnya, tugasnya kita buat storyline sekarang minggu ini ya. Gimana cara ngegali idenya ngebuat storyline, Pak? Gini. Fokus ke target, fokus ke audience. Nah, dari situ kalian lihat, oh ini targetnya siapa? Ini targetnya siapa? Ini lihat produknya apa? Kok target dan audiens sih? Target dan produk ya. Targetnya siapa? Lihat baik-baik. Lalu tahu apa brandnya, tahu siapa kompetitornya, sehingga solve problemnya. Nah, baru dapat. Didapatkan ini tagline ini, kalian sudah dapat tagline-nya, baru kita rancang storyline-nya. Udah. Gitu langkahnya. Gampang kan? Gampang ya? Tapi memang tak segampang itu ya. Karena ada langkah-langkahnya. Itu strategi kreatif untuk membuat sebuah iklan. Jadi kenapa iklan itu mahal? Kalian tahu nggak iklannya gudang garam segala macam itu? Kenapa saya suka pakai gudang garam dan lain-lain? Ya karena iklannya mahal-mahal. Coba kalian buka deh nanti di internet. Sekarang enak cari data ya. Harga iklan itu berapa sih? Ratusan sampai miliaran loh. Percaya nggak? Percaya. Kenapa? Karena datanya. Kok bisa mahal, Pak? Ya pertama dari proses pembuatannya. Ya kan? Proses pembuatan. Tapi juga bukan hanya dari pembuatan, dari riset dan ide. Ide itu mahal. Ya, ide itu mahal, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar untuk merancang itu kita sebagai copywriter. Ya, jadi kita akan merancang untuk ide storyline-nya ya dimulai dari ini. Baru kita rancang storyline-nya. Udah cukup ini dulu. Nanti tugas berikutnya ya ini tugas analisa aja, ini di luar ini ya. Oke. Sebenarnya yang benar itu adalah analisa dulu. Kayak gini loh. Baru merancang. Cuma kita kan cuma 7 kali pertemuan toh. Ya enggak sih, cuma 7 kali kan? Seingat saya tanpa UTS toh. Enggak ada UTS ya? Langsung UAS kan? 7 kali toh. Ya enggak sih? Iya, setahu saya cuma 7 kali pertemuan, jadi karena daripada buang-buang waktu, seharusnya yang benar itu kita ini tugasnya teman-teman. Lihat produk ini, lihat iklan ini, kalian buat storyline-nya. Kalian breakdown ini. Tapi karena kita terbatas, saya suruh kalian bukan analisa, langsung perancangan. Bisa? Bisa, Pak? Oh ya bisa, pintar soalnya. Oke. Ya? Mau kerjakan sekarang atau gini dulu, Les? Mumpung ini ya, mumpung kita waktunya masih banyak. Banyak sekali malah. Ini tugasnya dikerjakan hari ini, tugas PR-nya kita ngerancang. Oke. Hari ini saya tunggu sampai ini jam 7 ya, jam 8. Kita tugas sebentar ya, 1 jam aja cukup ya. 7.17 ini ya. Ya 45 menit lah. Oke, sebelum saya kasih tugas perancangan, sekarang kita tugas analisa dulu. Catat. Oke, sekarang kita akan tugas 45 menit waktunya. Jadi tugas kalian adalah lihat produk ini, yang online juga lihat ya. Lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Kalau misalnya kurang besar, ini aja deh. Tuh. Kalian lihat. Di sini saya minta kalian buat brainstormingnya dulu. Brainstorming artinya dari sini ya. Dari 5 ini. Catat dulu, catat. Atau mau di screenshot boleh. Sebagai contoh tugasnya. Tuh ya. Connect with your target, understand the brand. Nah gini ya. Sampai kalian kok dapat, Pak ini kan asiknya rame-rame ya contohnya. Nah ini contohnya kalian lihat.
kok tagline-nya dapatnya segarnya nyata ya? Tagline-nya segarnya nyata. Nah ini sampai dapat ini loh, yang nomor 5 memorable-nya kok bisa dapat ini. Tolong dianalisa, siapa kompetitornya Sprite mungkin, ya targetnya siapa di Sprite, targetnya siapa, brandnya apa, siapa kompetitornya, kenapa solve-nya sampai dapat si segarnya nyata. Itu tugas kalian buat ininya Sprite tadi iklannya. Lalu saya minta kalian buatkan storyline-nya dari gambar ini. Apa sih storyline-nya? Ingat, storyline itu kalian bisa menggunakan ini apa nih? Jenis gaya copywriting yang menurut kalian? Apa jenis gaya copywritingnya ini? Seperti ini. Ada yang bisa jawab nggak? Oke, siapa yang ngomong kreatif tadi? Siapa? Zul? Oke, Zul dapat nilai 10 poin ya. Ini adalah jenis gaya kreatif copywriting. Kenapa kreatif copywriting? Ingat ya teman-teman, di kreatif copywriting ini saya sedikit buka ya. Mengingatkan saja. Hanya mengingatkan ya. Jangan lupa sholat. Ya. Kenapa kreatif copywriting? Karena kreatif copywriting dia akan memperkuat apa? Visual dan verbalnya. Ingat itu ya. Jadi dia visualnya tadi adalah sprite di tengah gurun. Tadi lihat ya. Ingat ya. Sprite di tengah gurun. Tagline-nya segarnya nyata. Memperkuat enggak verbal sama visualnya? Satu kesatuan kan? Nah itu creative copywriting. Nah itu ya, jadi teman-teman itu contohnya. Kita nggak membuat sprite-nya, kita nggak ngebuat desainnya. Desainnya nanti dibuat di mata kuliah media dan kreatif di semester 4. Kita hanya melihat storyline-nya. Kita melihat, ini bukan, ini tugasnya nanti ya, yang lain lagi. Kita hanya melihat, tugasnya banyak Pak, sedikit aja. Ya. Kalian hanya breakdown ide kreatifnya, big idea-nya dari poster ini. Ternyata kesimpulannya, poster ini diawali dari penulisan. Makanya copywriting diajarkan di semester 3. Karena itu adalah dasar. Dasar untuk tagline-nya, dasar untuk seluruh desain untuk iklannya. Nah ini contohnya dari iklan media cetak ataupun media sosial ya, bukan yang televisi atau yang audiovisual. Ini contohnya yang kayak poster ya, contoh media poster. Storyline itu bisa dijadikan poster, bisa dijadikan sosial media loh ya. Dijadikan iklan televisi. Yang minggu lalu kita lihat itu loh, yang long itu. Nah, itu juga dari copywriting awalnya. Yes, ada pertanyaan? Tugasnya saya tunggu, saya ngomong terlalu lama ternyata ya. Udah kemakan waktu banyak. Ya jam 8.15 lah. Selesai nggak? Atau 15 menit selesai lah ya harusnya. Oh jangan. Yang online lancar internetnya ya, jadi bisa cari tahu sprite itu apa, targetnya, kompetitornya, bisa ya? Ya udah, oke. Sekarang silakan dikerjakan ini untuk tugas pertama yang dikerjakan di sini. Ini kita hanya menganalisa dari yang sudah ada. PR-nya nanti untuk minggu depan kalian membuat sendiri. Sekarang hanya menganalisa. Yuk silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Ya. Boleh ya. Ini contohnya teman-teman ya. Atau saran saya di screenshot aja Mbak, atau ini ya, di foto biar nanti saya slide-nya ke tugas. Oke, udah selesai? Sudah atau belum? Belum? Oh ya, tugasnya itu tulis di Word loh ya. Kan tulis tangan? Oh iya.
Lo kok nggak nanya? Ya wes, tulis tangan. Iya, tulis tangan, ya tulis tangan. Nanti difoto ya. Oh ya bagus, kamu sendiri yang lulus ya. Kamu sendiri. Loh, yang selain mbaknya, yang selain di Word siapa? Tulis tangan semua? Tulis tangan, 1, 2. Oh, KB. Terus di HP? Ya nggak apa-apa, di Word kalian kirim aja begitu. Yang cowok ya? Yang cowok tulis lagi di Word ya. Lah ya nggak nanya. Atau gini aja, saya kasihan dengan kalian ya. Apa sih mas, najis ya? Wow. Iya, agak jijik ya. Ya udah, kalian foto aja nggak apa-apa, tapi di ini ya, di scan pakai, kan tahu ya cam scanner itu ya, itu boleh wes. Apa? Yang penting bisa saya baca, bisa saya nilai. Untuk yang online juga ya, jangan lupa nanti diketik aja, lalu kirim di drive. Masih ingat ya drive-nya ya? Ada di grup kok. Jadi kita semua menggunakan drive yang dikerjakan ketua kelasnya, menghargai ketua kelasnya kita. Kalau yang ini Pak, udah ditulis tangan, scan, dikumpulin PDF boleh Pak? Nah iya, sama ya tulis tangannya. Kamu udah tahu online tulis tangan gimana caranya saya periksa. Beda yang tulis tangan, Suprianto ya. Iya Pak. Di foto aja, lalu di scan gitu ya. Pakai cam scanner aja kan bisa di HP ya, kan ada aplikasinya. Sebenarnya cam Pak. scanner itu cuma ini kok, ditebelin aja kok. Ditebelin aja hitamnya itu loh. Ya, jadi Ya, masukkan Pak. ke PDF aja nggak apa. Di drive ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Di drive, tetap. Iya, di drive nanti tulis aja tugas berapa gitu. Tugas storyline pertama gitu, analisa. Nanti saya tetap ngecek satu-satu kok semua tugas itu. Ya. Soalnya kalau nggak salah kamu yang buat drive-nya ya. Ya, kita menghargai buatanmu ya. Apa sih mas, mau mulu. Oke, sudah jam 8. Udah selesai semua apa belum? Belum, oke. Ya, saya tunggu lagi 15 menit ya. Oke. Udah semua ya? Ada yang belum? Halo? Sudah? Sudah. Yang online gimana? Sudah semua? Sudah Pak. Sudah. Yang lain? Suprianto sudah, yang lain? Oh, pada hilang semua dikasih tugas ya. Halo? Sudah ya tugasnya ya? Siapa aja nih yang online ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ada beberapa yang belum menghidupkan facecam-nya juga, saya baru sadar ya. Yaudah, yang sudah, jangan lupa hari ini nanti saya akan cek juga ya tugasnya. Jadi saya akan cek, langsung ada penilaian untuk tugas hari ini ya. Oke, jadi tugasnya dikumpulkan hari ini itu baru pembuatan brainstorming dan juga storyline ya. Nah, itu hanya dari yang sudah dilihat. Contohnya, kita analisa brainstormingnya dan juga storyline-nya. Mau tugas 1 minggu ya, tak kasih ya. Mau Pak, mau. Siapa yang senang tugas di sini? Saya. Ya. Oke, ya kenapa banyak tugas? Bukan ini ya teman-teman. Bukan banyak tugas sebenarnya. Jadi mata kuliah ini kan 3 SKS. Ya enggak? Ya 3 SKS, jadi 1 materi, 2 praktek. 2 pertemuan, apa 2 pertemuan? Ya, 1 teori, 2 praktek. Jadi ada teori dan juga ada praktek. Oke. Jadi teman-teman sudah menganalisa secara nggak langsung ya di mata kuliah ini, di hari ini teman-teman sudah menganalisa sebuah iklan poster di sini. Kita buat brainstormingnya dengan 5 type tadi ya. Ini. Lalu teman-teman buat brainstormingnya. Buat storyline-nya secara singkat. Apa sih ini? Nah,
Ya. Sekarang tugas berikutnya adalah saya minta kalian buat pilih salah satu ya. Bentar, tugasnya di mana ya? Saya lupa. Oh, bukan ini tugas yang lainnya. Nah. Kesepil ya tugasnya. Saya lupa PPT-nya mana ya yang tugas ya. Nanti saya kirim deh. Yes, catat aja, catat. Tugas berikutnya adalah sekarang kalian merancang. Ya, merancang satu brainstorming dan storyline dari brand yang teman-teman pilih. Kalau tadi yang saya pilihkan ya, contohnya Sampurna. Lalu satu lagi yang tugas kita hari ini adalah yang Sprite, iya kan? Nah, tugas teman-teman adalah kalian saya minta cari satu brand yang teman-teman pilih. Terserah apapun brandnya. Ya, sekarang saya minta kalian kerjakan ini juga, lalu buatkan untuk dia. Kalau tadi, tugas yang tadi kalian sudah ada brainstormingnya. Nah, ini kan sudah ada brainstormingnya. Sudah ada tagline-nya, ya kan? Nah, sekarang kalian merancang sendiri dari awal tugasnya. Jadi kalian sini semua merancang. Make it memorable-nya ini ngerancang sendiri dari awal. Ya. Misalnya kalian pilih Apple ya. Ya udah connect targetnya Apple siapa, harus tahu brand Apple ini apa, siapa kompetitornya Apple, solvingnya, lalu buat tagline yang barunya. Baru buat storyline-nya. Ini contoh ya. Dikumpulkan minggu depan. Sekarang artinya kita sudah merancang. Jadi brandnya apapun loh ya. Jangan tanya Pak brandnya apa Pak. Brandnya apapun. Jadi kalau ini tugasnya kan satu. Semua Sprite. Semua mengerjakan Sprite. Nah minggu depan pilih salah satu. Jadi artinya pekerjaannya pasti beda-beda. Pak gimana kalau brand saya dengan brand temennya sama, tapi kan pasti isinya beda. Iya pasti berbeda, nggak mungkin tiba-tiba tagline-nya juga sama. Nah, kalau samarnya namanya contek ya. Brand boleh sama, tapi kalau dalamnya pasti ini berbeda teman-teman. Setiap orang kita ingat ya, kita ini adalah profesional. Target kita adalah profesional. Target kita adalah profesional ya. Teman-teman lulus dari sini kan dapat title ya. Title kan artinya kalian profesional. SMP dapat title kan? Enggak kan? SD nggak dapat title, SMP nggak dapat title, SMA nggak dapat title, kuliah dapat title. Ya kenapa? Karena kuliah itu kalian kalau dapat title kan artinya profesional. Profesional artinya ya minimal kalian harus bisa ngeriset. Ya riset ini dan ngerancang ini. Kalau di taksonomi Bloom itu meriset dan analisa itu masih C3 C4 seingat saya. Perancangan sudah masuk C6. Ngomong apa sih Bapak ini C6 C3? Itu cari aja di internet taksonomi Bloom ya. Cari maksud saya apa? Jadi tugasnya sekarang merancang itu di C6 taksonomi Bloomnya ya. Ada pertanyaan? Minggu depan dikumpulkan sama tetap di drive. Jadi semua tugas, semua yang kita kerjakan semua kumpulkan di drive. Ya. Kalau drive-nya penuh, kita buat lagi drive baru ya. Tenang aja. Semua kumpulkan di drive. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya absen ya. Ada Pak, Nggak ada ya? Oke. ada Pak. Oh Ada. ada. Ada apa? Kenapa? Itu pengumpulannya di satu folder yang drive nama kita masing-masing ya Pak ya. Nggak perlu bikin folder baru gitu ya. Nggak perlu. Jadi foldernya kan sudah ada namamu kan, Suprianto gitu kan? Ya. Ya udah dimasukin di Suprianto aja. Tapi namanya apa? Tugas 2, misalnya tugas 2 yang storyline gitu aja ya. Nanti saya cek satu-satu kok. Sama untuk brand yang kita pilih ini, boleh brand yang tadi kita pilih buat tugas 1 itu boleh nggak Pak? Boleh. Nggak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, good question ya. Biar nggak capek-capek lagi ya nyari ya. Nggak apa-apa. Itu saya seneng. Itu namanya kerja cerdas ya. Kerja itu nggak usah terlalu capek-capek, yang penting kerja cerdas ya.
Tapi jangan juga memanfaatkan orang, itu kerja jahat namanya. Oke, ini saya mau absenkan, tapi saya lihat orangnya lengkap ya. Lengkap kan ini? 6, enggak, kalau yang online diabsenkan sama digital centernya. Kalau di sini lengkap ya. Setahu saya memang berenam kan? Ya udah, yang berenam semuanya masuk semua, nanti saya absen langsung aja di rumah ya. Kalau saya ingat, kalau lupa ya mungkin alpha semua ya. Ya enggak lah, enggak. Oke. Bentar, saya matikan dulu. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan hari Senin. Hari Senin itu tanggal 20 ya. Oke, aman ya. Saya minggu ini mungkin cuma hari Kamis saya nggak masuk, jadi aman lah. Saya tiba-tiba disuruh ke Jakarta ya sama Bu Rektor ya. Siapa yang was-was itu? Saya nggak seneng ya itu. Terus kerjaan itu. Ya udah gitu aja teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat malam. Ini saya tinggal. Terima kasih, Pak. Malam, Terima kasih.